Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data hasil praktikum pengaruh pH dan kosolven terhadap kelarutan suatu zat. Nah, jadi praktikum ini sebenarnya ada dua yang dikerjakan, yaitu bagaimana melihat pengaruh pH terhadap kelarutan dari suatu zat dan bagaimana melihat mengetahui pengaruh kosolven atau konstanta dielektrik terhadap kelarutan dari suatu zat. Nah, untuk kedua praktikum ini, kita akan mengolah data atau ada tiga pengolahan data yang akan kita lakukan, yaitu pertama, mencari atau menentukan konsentrasi zat pendapar. Yang kedua, menentukan nilai konstanta dielektrik dari pelarut campur. Dan yang ketiga adalah menentukan konsentrasi dari zat terlarut. Yang pertama adalah menentukan konsentrasi dari zat pendapar. Nah, ini sebenarnya bukan hasil praktikum, tetapi dilakukan sebelum praktikum tersebut dikerjakan. Jadi, kita harus menyiapkan dapar yang nantinya akan menjadi pelarut dalam melarutkan suatu zat. Tentunya dalam praktikum penentuan kelarutan dari suatu zat terhadap pelarut dapar pada berbagai pH. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui bahwa yang dimaksud dengan dapar itu adalah suatu larutan atau suatu campuran yang ditambahkan pada suatu sistem pelarut, di mana tujuannya itu adalah untuk mempertahankan pH. Nah, dapar biasanya terdiri dari asam dengan garamnya atau basa dengan garamnya. Contohnya, jika akan dibuat larutan dapar fosfat pH 6 dengan menggunakan natrium dihidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat. Nah, kita ketahui bahwa dapar pH 6 itu berada dalam kisaran asam, sehingga dapar yang digunakan itu adalah dapar yang terdiri dari asam dan garamnya. Ya, salah satu dapar asam itu adalah dapar fosfat. Nah, di sini akan dibuat dari dua zat, di mana salah satunya itu adalah natrium dihidrogen fosfat yang bertindak sebagai asamnya dan dinatrium hidrogen fosfat yang bertindak sebagai garamnya. Nah, karena kebetulan yang ada di lab itu adalah natrium hidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat yang bukan anhidrat, tetapi dia memiliki kristal air. Ya, di mana natrium hidrogen fosfat itu memiliki satu kristal air atau disebut natrium hidrogen fosfat monohidrat, dan biasanya dituliskan juga dengan NaH2PO4H2O. Memiliki BM 137,99 gram per mol, dan sedangkan di natrium hidrogen fosfatnya itu memiliki 12 kristal air, ya. Jadi biasanya dituliskan menjadi dinatrium hidrogen fosfat 12H2O dengan BM 358,14 gram per mol. Jadi kalau misalnya kedua zat ini yang digunakan berbeda jumlah kristal airnya, maka di BM-nya juga nanti akan berbeda. Jadi harus diganti ya kalau misalnya yang digunakan itu bukan yang satu air kristal atau yang memiliki 12 air kristal. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menentukan konsentrasi dari zat pendapar, atau maksudnya konsentrasi dari natrium dihidrogen fosfat dan dinatrium hidrogen fosfat, adalah menghitung perbandingan garam dan asamnya dengan menggunakan persamaan Hasselbalch. Nah, persamaan Hasselbalch itu adalah pH sama dengan pKa ditambah log dibagi log garam per asam. Ya. Nah, di mana
pH-nya tadi yang akan dibuat adalah pH 6, jadi kita tuliskan 6 di sini. Kemudian pKa dari dapar fosfat itu adalah 7,21. Jadi tuliskan 7,21. Kemudian log Na2HPO4 dodekahidrat yang tadi saya sudah bilang dia adalah garamnya, sedangkan dibagi asamnya yaitu NaH2PO4 monohidrat. Ya. Nah, kita supaya tidak terlalu panjang, kita singkat aja garam dan asam karena kita sudah tahu bahwa yang garam itu adalah yang dinatrium hidrogen fosfat, sedangkan yang asam itu adalah yang natrium dihidrogen fosfat, ya. Nah, kemudian dari persamaan ini nanti akan kita dapat bahwa garam dibagi asam itu sama dengan 6,16 dikali 10 pangkat minus 2 karena ini caranya itu adalah ini dipindahkan ya, 7,21 dipindahkan ke sebelah kiri jadi 6 dikurang 7,21, terus nanti diantilogkan, nanti dapat 6,16 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Nah, inilah perbandingan antara garam dan asamnya. Jadi garam banding asam itu hasilnya adalah 6,16 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung konsentrasi dapar menggunakan rumus kapasitas dapar atau mencari nilai C. Ya. Nah, rumus kapasitas dapar adalah seperti yang tertulis di sini, ya. Nah, kapasitas dapar itu adalah kemampuan suatu dapar untuk menahan perubahan pH. Nah, kapasitas dapar itu bisa berkisar antara 0,01 sampai 0,1. Jadi yang paling rendah itu adalah 0,01 dan kapasitas dapar maksimum itu adalah 0,1. Ya. Nah, seandainya atau seumpama kita akan menggunakan kapasitas dapar maksimal, maka artinya B-nya itu atau betanya itu sama dengan 0,1. Nah, kita pindahkan ke sini 0,1, kemudian kita isi semua yang diperlukan ya. Jadi kan tadi kapasitas dapar atau beta itu sama dengan 2,3 dikali C dikali Ka dikali konsentrasi konsentrasi hidroksil dibagi Ka ditambah konsentrasi hidroksil dikuadratkan ya, atau kuadrat dari Ka ditambah H3O+ ya. Nah, kemudian nanti datanya ini kita masukkan ya, datanya masing-masing kita masukkan. Nah, kita mencari Ka dari Ka dari dapar fosfat. Nah, tadi kan kita sudah dapat pKa-nya sebenarnya. Jadi dari pKa itu kita bisa mencari Ka-nya yaitu antilog pKa. Jadi kan pKa itu sama dengan min log Ka. Jadi kalau untuk mencari nilai Ka-nya adalah jadinya adalah antilog dari pKa. Ya, diperoleh hasil 6,17 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Kemudian konsentrasi dari konsentrasi dari ion hidrogen ya. Konsentrasi dari ion hidrogen itu karena yang kita mau buat adalah pH 6, berarti pH itu kan sama dengan min log H+. Jadi H+ sama dengan antilog dari pH. Maka didapatlah nilai 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian diisikan dan akhirnya kita dapat nilai C sama dengan 0,7914 mol per liter. Ya. Jadi satuannya itu adalah mol per liter. Jadi konsentrasi daparnya itu adalah 0,7914 mol per liter.